Terima kasih atas waktunya. Ini hasil karya saya mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Osi Hardianti SPD, CGP Angkatan 7 dari Singaraja, Bali. Kemudian, fasilitator saya Bapak Putu Puspayana SPD MPD dan pengajar praktek saya Loh Putu Yuli Artaningsih SPD. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, di mana pendidikan dan pengajaran adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana peran kita sebagai pendidik adalah yang pertama menuntun, yang kedua tukang kebun kehidupan, yang ketiga pendidikan budi pekerti, yang keempat bermain, dan yang terakhir pendidikan yang berpihak pada anak. Menuntun, di mana peran kita adalah dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Di mana anak-anak itu bagaikan bulir-bulir padi yang ditanam, yang ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji padi itu adalah biji padi yang tidak unggul, kurang baik kualitasnya, namun dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji padi itu disemai dengan bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta dari tangan dingin Pak Tani, maka biji padi itu tidak akan tumbuh dengan optimal. Mendidik anak harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Di mana pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Selanjutnya yaitu pendidikan budi pekerti. Budi pekerti yaitu melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Kita sebagai pendidik harus ingat dengan semboyan pendidikan. Ingarso sung tuludu, di depan kita memberikan teladan. Ing madio mangun karso, di tengah kita membangun semangat. Dan yang terakhir, tut huri handayani, di belakang memberi dorongan. Karena kita sebagai pendidik merupakan orang tua kedua bagi peserta didik. Alasan penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara adalah karena pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang dan dapat menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran. Di mana sebelumnya saya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi di kelas, sehingga banyak siswa yang tidak aktif di kelas dan siswa tidak fokus belajar di kelas. Nah, sekarang setelah saya menerapkan implementasi di sekolah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan harus berpusat pada murid, pendidikan harus menyenangkan, bermain sambil belajar, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan berkreasi, dan yang terakhir membangun kolaborasi yang baik.
Nah, saya sudah melakukan beberapa dari itu, yakni menggunakan model pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada anak, sehingga anak menjadi aktif di kelas dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah saya yakni pembiasaan, misalnya pada upacara bendera, kemudian bimbingan kepada siswa, bimbingan ketika saat mereka mengikuti lomba atau kegiatan yang lain, kemudian kegiatan pembiasaan karakter seperti bergotong royong, bekerja sama. Kegiatan ekskul yang sudah dilaksanakan di sekolah saya adalah mewarnai, menggambar, catur, storytelling, menari, dan olahraga, di mana anak-anak memilih ekstra tersebut berdasarkan minat dan bakat mereka. Kegiatan literasi sudah dilaksanakan di sekolah saya. Saya mengambil literasi itu setiap hari Jumat, sehingga sebelum pembelajaran dimulai, saya memberikan waktu kepada anak untuk membaca buku cerita yang mereka sukai. Tantangan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi saya yakni kurangnya minat belajar anak sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pembelajaran ditekankan hanya pada aspek kognitif saja tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidik yang kurang mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir adalah budi pekerti anak perlu dibiasakan di sekolah. Solusinya adalah yang pertama, melatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang memperhatikan kodrat anak disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Yang ketiga, pendidik harus mengembangkan diri, seperti misalnya mengikuti workshop, webinar, dan diklat untuk menambah wawasannya. Dan yang terakhir, melaksanakan sosialisasi tentang budi pekerti yang melibatkan warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Cukup sekian pemaparan saya. Salam guru penggerak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Salam sehat dan bahagia.